Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Margat Pasha Bigolta Barat, perwakilan dari kelompok 2 Sejarah Indo. Mula-mula saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Pertama, ada Lydia Angela. Kedua, ada Margaret Pasha Bigolta Barat. Ketiga, ada Eka Maela. Keempat, ada Evelyn Cahaya Pratiwi. Kelima, ada Naila Salsabila. Dan yang terakhir, ada Agria Putri. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 diizinkan untuk mempresentasikan tentang peranan tokoh-tokoh nasional dan daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Kalian ingin tahu siapa aja sih yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan? Dan mereka ngapain aja sih? Yang pertama ada I.R. Soekarno. Siapa sih yang nggak tahu I.R. Soekarno? Benar, I.R. Soekarno adalah presiden pertama di Indonesia pada tahun 1945 beserta wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Selain menjadi presiden pertama di Indonesia, I.R. Soekarno ini juga merupakan tokoh proklamator di negara Indonesia ini loh. I.R. Soekarno juga akrab dipanggil dengan Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jadi, apa aja sih peran-peranan I.R. Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan ini? Yang pertama, sebagai pendiri Algemene Study Club yang menjadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia atau PNI yang banyak mengajarkan tentang pemikiran mengenai kemerdekaan. Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI itu adalah perkumpulan yang dibentuk oleh Soekarno pada 4 Juli 1927. Nah, I.R. Soekarno ini itu tuh dipilih menjadi ketua organisasi tersebut loh guys. Kenapa? Karena I.R. Soekarno tuh dianggap paling populer dan dianggap tuh dia mampu dalam memimpin organisasi tersebut. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. PNI pun dianggap berbahaya oleh pemerintah kolonial Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Para anggota PNI juga sering menyanyikan lagu Indonesia Raya pada saat rapat-rapat loh. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda dan dipenjara selama 4 tahun. Yang kedua yaitu terang-terangan menentang imperialisme. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membaca pidato yang ia beri judul Indonesia Menggugat 1930. Hal yang perlu digarisbawahi dari pidato tersebut adalah pembelaan terhadap pergerakan nasional Indonesia. Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik dryness yang mengisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis dan menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Soekarno menerangkan kesengsaraan akibat penindasan kolonialisme Belanda lah yang melahirkan perlawanan rakyat, bukan dari hasutan kaum intelektual. Namun sayangnya, pidato pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Soekarno. Kepercayaan diri dan sikap Bung Karno yang berapi-api di hadapan pengadilan kolonial membangkitkan semangat perjuangan. Yang ketiga, yaitu aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa lihat dari mana sih I.R. Soekarno itu aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita bisa lihat dari ia termasuk anggota BPUPKI, terus ia juga mengemuka 5 sila yang menjadi dasar negara, terus ia juga menjadi salah satu panitia 9 yang bertujuan untuk merumuskan dasar negara. Ini dia
penjelasan secara rincinya. Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang biasa kita dengar BPUPKI, yang didirikan pada 29 April 1945. Badan ini dibentuk supaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan iming-iming Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia nanti kelak. Tugas dari BPKI adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. Dalam sidang BPUPKI, yaitu 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka nanti kelak. Ir Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar atau yang biasa disebut UUD. Yang terakhir, sebagai tokoh yang merumuskan teks proklamasi dan proklamator yang membacakan proklamasi pada kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bung Karno dikenal sebagai proklamator sebab beliaulah salah satu dari penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada 17 Agustus 1945, pukul 3 pagi, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Achmad Soebarjo di kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Akhirnya pada 10 pagi, di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Ir Soekarno di kediaman rumahnya, yaitu Jalan Pegangasan Timur 05, dengan suasana yang sangat khidmat. Inilah akhir momen bagi bangsa Indonesia, yaitu karena menunjukkan Indonesia sudah merdeka. Raden Ajeng Kartini adalah anak perempuan dari seorang pati yang kemudian diangkat menjadi Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Putri Bupati tersebut dikenal sebagai wanita yang mempelopori kesetaraan derajat wanita dan pria di Indonesia. Awal perjuangan Kartini itu dimulai sejak ia berusia 12 tahun. Ia dilarang melanjutkan studinya setelah sebelumnya bersekolah di Europe's Leertje School atau ILS, di mana ia bisa belajar bahasa Belanda. Larangan buat ia mengejar cita-citanya itu muncul dari keluarganya, serta berita tentang kemajuan wanita-wanita di Eropa inilah yang menyulut hatinya untuk memperjuangkan hak wanita di Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan. Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini oleh bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahir R.A. Kartini, pahlawan nasional yang berjuang untuk emansipasi wanita. Meskipun terlahir dari keluarga bangsawan, namun R.A. Kartini rela berkorban dan berjuang untuk kaum wanita. Itulah yang membuat pemerintah Indonesia memberi penghargaan kepada Kartini. R.A. Kartini memiliki semboyan habis gelap terbitlah terang, yang berarti setelah ada kesulitan pasti ada jalan atau kemudahan, seperti kesulitan kaum wanita pada zaman dahulu. Mereka diperlakukan sebelah mata, direnggut hak untuk mengenyam pendidikan, dipaksa menjalani pernikahan di usia beliau, dan hanya diperbolehkan untuk tinggal di rumah mengurus anak. Kesulitan dan ketidakadilan tersebut membuat R.A. Kartini berjuang untuk menyamakan hak antara kaum wanita dengan kaum laki-laki, salah satunya dalam hal pendidikan. Ia berusaha mengajarkan cara membaca dan menulis bagi kaum wanita dari usia anak-anak hingga dewasa.
Meskipun banyak yang menentang usahanya, R.A. Kartini tidak pernah patah semangat. Akhirnya, perjuangan bangsawan perempuan itu membuahkan hasil yang dapat kita rasakan hingga saat ini, yaitu persamaan hak antara kaum wanita, laki-laki. Ki Hajar Dewantara. Tokoh nasional selanjutnya adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Pakualaman 2 Mei 1889. Beliau juga dikenal sebagai Soehardi atau KHD yang merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjelajahan Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri perguruan taman siswa yang merupakan suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Melalui perguruan taman siswa, Ki Hajar Dewantara mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan nusa dan bangsa. Beliau juga dikenal akan usahanya menyelenggarakan perguruan nasional yang merupakan perjuangan yang sangat berani, karena pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda adalah pendidikan kolonial. Jasa Ki Hajar Dewantara bagi Indonesia adalah ajarannya, yakni Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan, Ing Madya Mangun Karsa, yang artinya di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa, Ing Ngarsa Sung Tulada, yang artinya di depan memberi teladan, akan selalu menjadi dasar pendidikan Indonesia. Tanggal kelahirannya pun diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya, Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia, serta namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI. Ki Hajar Dewantara. Bung Tomo. Bung Tomo Sutomo atau yang lebih dikenal dengan Bung Tomo ini yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 3 Oktober 1920 merupakan pahlawan yang membangkitkan semangat pejuang Indonesia dalam melawan tentara sekutu. Nah, beliau juga merupakan seorang jurnalis serta aktif dalam kelompok sosial dan politik. Nah, patriotisme Bung Tomo yang terlihat secara luas itu pada saat peristiwa 10 November 1945, di mana beliau menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya Surabaya, untuk melawan pasukan tentara sekutu. Nah, dengan orasi-orasi yang berapi-api di radio pemberontakan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, beliau mampu membangkitkan semangat pejuang arek-arek Surabaya untuk terus melawan tentara sekutu. Nah, berkat semangat yang terus dikobarkan oleh Bung Tomo, maka mereka berhasil melawan tentara sekutu selama 20 hari. Nah, meski banyak memakan korban jiwa tersebut, telah menggerakkan pergerakan rakyat Indonesia untuk terus melawan tentara sekutu. Nah, ada jargon Bung Tomo yang masih terkenal sampai sekarang ini, yaitu ada merdeka atau mati. Sekali merdeka, tetap merdeka. Nah, kata-kata itulah yang membangkitkan semangat para pejuang Indonesia. Nah, pertempuran Surabaya ini juga membuktikan bahwa bangsa Indonesia itu kuat dan bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya sebelumnya. Nah, setelah pertempuran Surabaya ini yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 ini, maka setiap tanggal 10 November ini akan dikenang sebagai Hari Pahlawan di seluruh Indonesia. Cut Nyak Dien. Cut Nyadin dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah 6 Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Seutia, seorang uli balang 6 di Mukim. Cut Nyadin ikut serta dalam berperang langsung bersama para pejuang lainnya melawan penjajah.
Meskipun seorang wanita, namun Cut Nyak Dien tidak gentar dan terus memimpin perlawanan melawan Belanda. Cut Nyak Dien merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda, karena dirinya mampu mengorbankan semangat perlawanan besar untuk bangsa Aceh. Cut Nyak Dien mulai ikut mengangkat senjata dan berperang melawan Belanda pada tahun 1880. Itu tidak lepas dari tewasnya suami Cut Nyak Dien, yaitu Teuku Cek Ibrahim Laminga, saat bertempur pada tanggal 29 Juni 1878. Kematian suaminya tersebut membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kemudian pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar dan mempersilahkan ikut bertempur di medan perang. Bergabungnya Cut Nyak Dien berhasil meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh dalam melawan Belanda. Kemudian perang dilanjutkan secara gerilya. Bergerilya untuk mengusir Belanda dari hari ke hari membuat kekuatan fisik Cut Nyak Dien menurun, sehingga dirinya tidak lagi gesit berlarian dari hutan ke hutan. Karena pantang menyerah, Cut Nyak Dien tetap maju dalam medan perang untuk memimpin rakyat Aceh. Meskipun sambil ditandu, semangatnya naik dan semakin bergejolak meskipun tubuhnya melemah. Walaupun demikian, Belanda akhirnya berhasil untuk menangkap dan mengasingkan Cut Nyak Dien ke Sumedang, Jawa Barat. Di tempat baru, dirinya diberi julukan sebagai Ibu Perbu atau Ratu. Di Sumedang, Cut Nyak Dien mengajar ilmu agama seperti Al-Quran sampai akhir hayatnya. Dirinya wafat di sana pada tanggal 6 November 1908. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lahir di Tawali, Sawah Lunto, Sumatera Barat pada tanggal 23 Agustus 1903. Sebagai sastrawan, ia telah melahirkan beragam karya antara lain sandiwara Ken Arok dan Ken Dedes, serta tulisan-tulisan mengenai sejarah. Ia juga salah seorang yang mempelopori Pujangga Baru dan kemudian diteruskan oleh Amit Syarifuddin, Sultan Takdir, Alis Jahbana, Amir Arrijpane, Sanusi Pane, serta Amir Hamzah. Perjuangan Muhammad Yamin juga mencakup usaha dalam menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi perjuangan. Usulan Yamin dalam Kongres Pemuda ini disambut baik oleh pemuda-pemuda lain. Saat Kongres Pemuda I, Muhammad Yamin melalui pidatonya mengusulkan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dia berpendapat jika bahasa Melayu semakin lama akan menjadi bahasa pergaulan dan bahasa persatuan. Muhammad Yamin merupakan salah satu tokoh yang turut mempelopori adanya Kongres Pemuda. Namun, ia juga menentang adanya penggabungan dan fusi dari kelompok-kelompok pemuda. Alasannya, ia lebih memilih bentuk federasi di mana setiap perkumpulan pemuda bisa bergerak bebas tanpa adanya aturan yang melekat. Akan tetapi, di pihak lain, organisasi pemuda dari Perhimpunan Indonesia dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia menyepakati adanya penggabungan dalam satu wadah. Bahkan hingga diselenggarakannya Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin belum menyetujui adanya penggabungan dari kelompok-kelompok pemuda. Dia juga berharap agar semangat persatuan tetap ada, dengan tidak menghilangkan kekhasan tiap daerah. Sebelumnya, Muhammad Yamin sempat mengemukakan bahwa persatuan Indonesia berdasarkan pada 3 hal, yakni sejarah, hukum adat, dan pokok bahasa yang tunggal. Meski sempat menolak gagasan mengenai fusi dari seluruh organisasi pemuda, menjelang sidang terakhir pada hari kedua, tiba-tiba Muhammad Yamin membisikkan sesuatu pada Suegondo Djojo Puspito, yang saat itu menjabat ketua Kongres. Muhammad Yamin mengatakan dia memiliki rumusan keputusan yang elegan dan meminta waktu untuk membacakan sekaligus menerangkannya di hadapan Kongres. Rumusan inilah yang sekarang dikenal dengan Sumpah Pemuda. Setelah Kongres berakhir, Muhammad Yamin sendiri mulai menerima gagasan untuk melebur semua organisasi
pemuda dalam satu wadah, yaitu Indonesia Muda. Inilah rumusan Sumpah Pemuda tersebut. 1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia. Junjung Bahasa menjunjung Persatuan Bahasa Indonesia. Ini saja yang dapat dipresentasikan oleh kelompok 2. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.